Hari ini kita akan membahas Kitab Tafsir Abdurrauf As-Singkili. Pembahasan ini sangat menarik karena kitab ini menjadi kontribusi terbesar beliau di dunia tafsir. Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izinkan saya hari ini membawa Anda semua kembali ke abad ke-17, sebuah era emas peradaban Islam di Aceh Darussalam, di mana lahir seorang ulama besar yang karyanya menjadi fondasi pemahaman Al-Quran bagi jutaan umat muslim di Asia Tenggara. Beliau adalah Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili, seorang faqih, seorang sufi, dan seorang mufti kerajaan Aceh yang kita kenal juga sebagai Tengku Shah Kuala. Kontribusi terbesar beliau dalam ilmu tafsir adalah sebuah karya monumental yang berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Mengapa kitab ini sangat penting? Karena ia diyakini sebagai tafsir Al-Quran 30 juz yang pertama dan terlengkap dalam bahasa Melayu Jawi di Nusantara. Bayangkan, tafsir ini menjadi jembatan ilmu yang menghubungkan firman Tuhan langsung kepada masyarakat Melayu pada masanya, dan bahkan dicetak ulang hingga ke Istanbul dan Kairo. Ini adalah bukti betapa luasnya pengaruh keilmuan beliau. Dalam presentasi ini, kita tidak hanya akan mengenang sosoknya, namun juga akan menggali dan menganalisis kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan beliau dalam mengarang kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid yang menjadikannya sebuah masterpiece tafsir Nusantara. Jadi teman-teman, Syekh Abdurrauf As-Singkili ini lahir di Singkil, Aceh sekitar tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Kemudian beliau wafat di Kuala Aceh 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Kemudian asal keluarga beliau diyakini berasal dari Persia atau Arabia yang menetap di Singkil Aceh. Dan sekarang nama beliau diabadikan sebagai nama universitas terkemuka di Aceh, yaitu Universitas Shah Kuala. Jadi teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di sini kami mengambil contoh yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت, di mana Abdurrauf mengutip pendapat dari kitab tafsir Jalalain karya Muhammad Asyuti dalam menjelaskan makna kata Harut wa Marut. Langsung saja kita lihat dalam tafsir Abdurrauf. Dan adapun yang dinamai Harut wa Marut itu, maka tersebut di dalam tafsir Jalalain cerita daripada Ibnu Abbas bahwa keduanya itu orang yang tahu ia akan ilmu sihir, dan keduanya mengajarkan segala manusia ilmu sihir. Dan kata setengah ulama adalah keduanya itu malaikat yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan tersebut sama persis di dalam kitab Tafsir Jalalain karya Muhammad Asyuti, yang dimana disebutkan kata Harut wa Marut
merupakan badal atau nama dan kata ganti dari kedua malaikat itu. Dan menurut Ibnu Abbas, mereka itu ialah tukang sihir yang mengajarkan ilmu sihir, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka ialah dua orang malaikat yang sengaja diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan sebagai batu ujian dari Allah terhadap umat manusia. Terbukti di sini bahwasannya Abdurrauf As-Singkili ini bukan mengcopy paste dari ChatGPT, tetapi beliau benar-benar mengambil rujukan dari kitab tafsir Jalalain karya Muhammad As-Suyuti tentang makna Harut wa Marut. Kami mengambil di dalam surah Al-Baqarah ayat 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Di mana Abdurrauf As-Singkili mengutip pendapat dari kitab tafsir Al-Baydawi dalam menjelaskan kata Fir'aun. Langsung saja kita lihat ke dalam tafsir Abdurrauf. Tersebut di dalam Baydawi, dan Fir'aun itu laqab bagi raja. Laqab di sini bermakna julukan atau gelar. Jadi Fir'aun itu julukan bagi raja, seperti Kisra dan Kaisar, julukan bagi raja Persia dan Roma. Langsung kita lihat ke dalam kitab tafsir Al-Baydawi. Di sini redaksi yang digunakan di dalam kitab tafsir Abdurrauf tadi sama persis yang ada di dalam kitab tafsir Al-Baydawi ini. Seperti kata wa Fir'aun laqab liman malik, dan Fir'aun itu laqab, julukan atau gelar untuk raja. Jadi teman-teman, Syekh Abdurrauf As-Singkili dalam tafsir Tarjuman Al-Mustafid ini banyak mengutip pendapat para mufassir klasik, terutama Imam Al-Baydawi dan dua Jalal dalam tafsir Al-Jalalain. Kutipan ini bukan semata-mata untuk penghormatan kepada ulama terdahulu, melainkan menunjukkan upaya Abdurrauf untuk meneguhkan otoritas tafsirnya dalam tradisi keilmuan Islam yang mapan. Pada abad ke-17, karya-karya seperti tafsir Al-Baydawi dan Al-Jalalain telah menjadi rujukan utama di dunia Islam, termasuk di pusat studi di Mekah dan Madinah, tempat Abdurrauf menuntut ilmu. Oleh karena itu, dengan merujuk pada kedua kitab tersebut, Abdurrauf ingin memastikan bahwa tafsirnya memiliki landasan ilmiah yang kuat dan tidak keluar dari kerangka tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sisi lain, ia menyadari bahwa masyarakat Melayu pada masa itu tidak semuanya memahami bahasa Arab dan kompleksitas tafsir klasik. Maka melalui Tarjuman Al-Mustafid ini, Abdurrauf menyederhanakan dan menerjemahkan kandungan tafsir besar itu ke dalam bahasa Melayu, agar ajaran Al-Quran dapat dipahami secara luas tanpa kehilangan keotentikan sumber aslinya. Dengan demikian, pengutipan Al-Baydawi dan Al-Jalalain mencerminkan sikap intelektual Abdurrauf yang moderat dan transformatif, yaitu memadukan kedalaman ilmu tafsir Timur Tengah dengan konteks sosial dan bahasa masyarakat Nusantara. Laksmana Raja